Insya Allah jika kita melaksanakan 6M ini di setiap momen, momentum pergantian tahun Hijriah, Masehi, momentum milad diri kita, momentum apapun lah, maka insya Allah masuk ke dalam kategori anu tadi dina hadis, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia, orang anu bahagia, orang yang selamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2024. Hanya tinggal beberapa hari lagi, atau tepatnya mungkin 2 hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2024 ini serta masuk ke tahun yang baru, yakni tahun 2025. Hal ini patut kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara, untuk bernafas, untuk hidup, merasakan penghujung tahun ini. Kenapa ini merupakan anugerah yang sangat besar? Karena tentu saja setiap orang, setiap makhluk itu diberikan ketentuan masing-masing, diberikan kepastian masing-masing. Likulli ajalim musamma. Setiap hal itu diberikan waktunya yang sudah ditentukan. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa itu tentu saja akan mengalami kematian. Jadi hal ini berkaitan dengan waktu. Allah masih memberikan kita kepercayaan supaya kita masih bisa menghirup udara di hari ini yang alhamdulillah sebentar lagi akan habis tahun 2024 ini. Ini harus kita syukuri. Sehingga banyak orang merayakan tahun baru itu dengan berlebihan, saking kuatohna. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu tidak bisa seperti itu. Ada ketentuannya, ada peraturannya, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita terkait mengelola emosi kita, terutama dalam mengekspresikan rasa bahagia. Desagawaya, baik itu bahagia atau sedih, setiap orang beriman atau mukmin itu diatur. Tatkala kita mendapatkan kesedihan, tentu kita tidak boleh berlebihan. Maka setiap kita ditinggalkan oleh seseorang, setiap kita mendapatkan musibah, maka kita dilarang untuk menyikapinya secara berlebihan. Sehingga upami aya anu ngantunkeun pang tekengeng-tekengengna, paling tidak boleh yang dilakukan oleh kita itu apa? Nyencirikan, ngagero-gero, nyambat-nyambat. Orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, atau siapapun yang kita sayangi,
kemudian kita sedih tentu saja. Maka kesedihan itu harus kita kelola. Tekeng yang nyaman, mama, bapak, meninggalkan abdi di dia jeung saha, sambil nyambat, nangis, jojorok. Kan itu yang gak boleh. Nah, jadi Islam mengatur kita untuk mengelola emosi, termasuk dalam mengekspresikan rasa bahagia. Masuk ke tahun yang baru, boleh tuh kita bahagia? Boleh, hal yang mubah. Pak Ustadz, kan sebentar lagi tahun barunya tahun baru Masehi, bukan tahun baru Hijriah. Apakah boleh kita senang akan datangnya tahun baru? Boleh. Sebab dalam Islam tidak ada dikotomi antara waktu ini dan waktu itu. Hanya saja yang dipakai yang mana. Nah, setelah diputuskan waktu itu oleh Sayyidina Umar bahwa kita memakai tahun Hijriyah, dimulai pada saat itu ditentukan secara resmi bahwa kita agama Islam memakai tahun Hijriyah. Tapi bukan berarti hitungan tahun-tahun yang lain itu tidak boleh atau salah, tidak. Karena pada dasarnya waktu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam beberapa surat Allah selalu membuat sumpah dengan waktu. Wadduha wal asri. Banyak lagi. Jadi bersumpah dengan waktu, saking pentingnya waktu, karena ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja metodenya yang berbeda. Ada yang menggunakan metode peredaran bumi mengelilingi matahari yang disebut Masehi, atau disebutnya apa? Solar. Ada metode perhitungan waktu itu dengan menggunakan metode bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan Hijriyah atau Komariah atau sistem penanggalan atau kalender lunar, antara solar dan lunar gitu ya. Nah, keduanya juga sama, tidak ada dikotomi. Islam memakai matahari salah satunya waktu sholat, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, kan itu menggunakan matahari. Waktu duhur pas manceran ngeser sakedik kan gitu. Waktu maghrib surup napanon pe. Jadi hitungan-hitungan itu sama saja baik bulan atau matahari. Cuman kita memakai peredaran bulan yang mengelilingi bumi kita. Gitu. Nah, jadi tidak masalah mau Masehi atau Hijriyah atau tahun Jawa, tahun Saka, tahun Bali, bebas ya teman. Yang penting intinya pas tahun baru itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Yang tidak boleh teh apanya? Berhura-hura. Hura-hurana anu teu kengeng teh. Da walaupun bukan tahun baru, yang namanya hura-hura pasti dilarang, pasti tidak boleh. Tidak usah menunggu tahun baru. Maksiatnya itu juga dilarang. Gak usah nunggu tahun baru, yang namanya maksiat pasti dilarang. Cuman biasanya pas tahun baru itu karena ada momentum suka lebih naon, lebih rame hunkul gitu hunkul. Jadi pada dasarnya hal-hal yang dilarang oleh agama itu tentu tidak boleh kita lakukan kapanpun, dimanapun, baik tahun baru atau hari-hari biasa, gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu menyikapi tahun baru itu harus dengan cara yang positif. Saya menggambarkan bahwa setiap mukmin itu harus melakukan 6M. 6M dalam setiap pergantian tahun, baik tahun baru Masehi, tahun baru Hijriyah, atau misalkan milad, haul milad. Bapak Ibu sekalian, mempunyai tanggal lahir kemudian diperingati tanggal itu. Walaupun itu, maka saya memberikan tips kita harus mengerjakan 5M. Yang pertama, M-nya itu ialah muhasabah. Kita harus bermuhasabah, berintrospeksi, mengintrospeksi diri kita.
Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan introspeksilah apa yang telah engkau lakukan kemarin, lighad, untuk hari esok. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengevaluasi, bermuhasabah, menimbang-nimbang. Cik, di tahun 2024 apa yang telah kita lakukan? Apakah dari tahun ke tahun bertambahnya tahun itu juga diimbangi dengan bertambahnya amal? Atau sebaliknya justru bertambahnya dosa? Itu yang harus kita pikirkan. Karena tentu saja dengan datangnya tahun baru, pada hakikatnya usia kita berkurang, bukan bertambah. Tahun yang bertambah, tapi jatah usia kita berkurang. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, a'maru ummati, kata Rasul, bahwa usia umatku itu ialah ma baina sittin ila sab'in. Usianya itu antara 60 sampai 70. Jadi hanya sedikit orang yang bisa melampaui itu. Kalau analogi main sepak bola mah 2 kali 45 menit berarti 90 menit. Lebih dari itu hanya tambahan waktu. Tambahan waktu tentu tidak. Ada 1 menit, ada 2 menit, ada 3 menit. Ada yang paling lama waktu main dengan Bahrain berapa? 9 menit. Tuh, tidak tentu. Tetapi yang pasti bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW itu ialah 60 sampai 70. Maka sungguh berbahagia orang yang telah mempersiapkan hari esok dengan cara apa? Muhasabah, mengevaluasi yang telah ia lakukan, sehingga di kemudian hari bisa diperbaiki. Dalam hadis yang lain riwayat Al-Hakim, Nabi mengatakan, mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia. Dalam sebagian redaksi, faizun bagja. Jadi jika hari ini alhamdulillah ada peningkatan amal, peningkatan kualitas iman, peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dibandingkan hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia. Jika pada tahun 2024 amal tes itu nah, di tahun 2025 berarti harus ditingkatkan. Itu kunci menjadi orang yang bahagia. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khosirun. Barang siapa yang hari ini plus impas sama persis dengan hari kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Rugi. Kalau dalam bahasa bisnis, impas plus teh bukan bagus tapi naon? Rugi. Karena apa? Ada waktu yang dilewati, ada energi yang dikorbankan, tetapi dengan hasil kena naon? Anggar-anggaran. Nah, usia kita bertambah, akan tetapi pertambahan usia kita sia-sia karena amal kita sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun kemarin, maka rugi. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa halikun. Orang yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Bukan rugi lagi, celaka. Halus kene kamari, halus kene tahun kamari mah alhamdulillah tiasa kurban, alhamdulillah tiasa nyumbang ka masjid taklim, tiasa nyumbang ka yatim piatu. Ayo nama aduh, dah celaka. Nah, oleh karena itu kita bisa memperbaiki itu jika kita melakukan muhasabah, mengevaluasi. Kerah dikotre, itu yang pertama.
Kemudian selanjutnya yang kedua ialah M itu muahadah. Apa muahadah? Muahadah teh membuat janji, resolusi, target. Setelah muhasabah, evaluasi, maka selanjutnya ialah membuat resolusi. Di tahun 2025 saya kudu kieu. Insya Allah saya berangkat naik haji tahun 2025. Sehingga setelah pulang haji berarti amal saya harus meningkat. Biasana tahajud teh 2 rakaat ditaekeun jadi 8 rakaat, syukur jadi 12 maksimal. Biasana upami beres netepan teh likum leos ditingkatkeun wiridan. Henteu langsung ngagajlak wiridan heula. Ngadoa heula, ngaos Quran heula. Biasana kana kecleng tiap Jumahan teh kan 2000 tahun 2025 kudu bisa 100.000. Tah membuat janji, membuat komitmen kasaha kadirina dan ke Allah Subhanahu wa taala. Saya di tahun 2025 harus menjadi orang yang lebih baik daripada tahun 2024 ini. Nah, gitu. Membuat resolusi. Eta M yang kedua, muahadah. Kemudian M yang ketiga ialah mujahadah. Sungguh-sungguh. Jadi entong hanya komitmen hunggul, jangan hanya janji hunggul, jangan hanya tekad yang kuat saja, akan tetapi dibarengi dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Percuma tahun 2025 tara puasa sunnah, 2024 tara puasa sunnah, tahun 2025 saya rek puasa Senin Kemis. Saya bertekad puasa Senin Kemis. Tapi masuk tahun 2025 datang Senin hoream. Tuh kan itu sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya naon janji dan komitmen dan tekad hunkul, akan tetapi harus sungguh-sungguh merealisasikan, sungguh-sungguh ngawujudkeun janji urang ka diri urang. Eta tilu mujahadah. Nomor keempat, muraqabah. Muraqabah itu ialah merasa diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat orang sungguh-sungguh melaksanakanana, maka kita harus merasa diawasi ku Allah supaya orang serius. Kadang-kadang sungguh-sungguh manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Akan tetapi karena merasa tidak diawasi, tidak ada pengawas, maka kadang-kadang kan iman manusia mah yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Itu iman manusia. Upami nuju semangat, sasok semangat. Tanggal 1 Ramadan semangat, wah ngaos Quran duit ka 2 juz, 3 juz disekalikeun. Memasuki tanggal 11 ngurangan jadi setengah juz. Memasuki tanggal 20 hiji minggu ketiga, nanti 10 hari ketiga paling sayang, kadang ente target kudu 1 tamatan, 2 tamatan, semangat mengikuti hukum. Itu manusia kan gitu. Sok semangat di awal. Upami nuju miring pangawasan, komo penceramah nabi kasadiheun mah duy ka nangis urang teh inget kana dosa. Trojol Agim, Torojon almarhum Arifin Ilham, duy ka nangis urang teh inget kana dosa. Asa jadi jalma pang pinuh ku dosana. Kemudian pada saat itu bertekad urang balik ti dieu reki. Tapi bubar pangawasan kumaha? Poho tadi urang cerita biasa deui we. Keur dina pengajian mah asa jadi jalma pangimana, keluar dari pengajian kembali ke asal. Nah, ujaji itu wayan kusu, itu manusia. Maka supaya begitu orang kedah naon muraqabah, merasa diawasi ku Allah. Setiap kita merasa diawasi, pasti kita tidak akan keluar dari jalur. Pasti orang selalu berkomitmen, bersungguh-sungguh mau lepas dari apa yang kita tekadkan. Gitu. Nah, yang kelima, M yang kelima ya. Setelah kita muraqabah merasa diawasi, selanjutnya ialah muaqabah. Apa itu muaqabah? Muaqabah teh memberikan punishment, memberikan sanksi terhadap diri kita atas apa yang tidak kita lakukan. Contoh, misalkan dia di tahun 2025 saya rek puasa Senin Kemis, insya Allah mau katinggalin sesibuk apapun, saya capek kumaha wae, pokoknya mah Senin saya harus puasa, Kemis saya harus puasa.
paling ngedul tina saminggu saya kudu menang sajus misalkan, syukur-syukur one day one jus kan gitu ngan iman dina minimal lah dina paling ngedul misalkan. Nah karena kita muakobah melakukan punishment bagi diri kita tatkala kita tidak memenuhi target, pas dina tahun 2025 apa itu aya hiji Senin atau hiji Kemis yang mana kita tidak puasa, sebelum Allah menghukum kita karena kita menyalahi komitmen terhadap diri kita, kita sendiri harus dihukum oleh kita sendiri. Kusabab kamari Senin saya tidak melakukan puasa, maka saya ganti hari ini saya maca Quran saja. Untuk mengganti apa? Mengganti janji saya yang kemarin. Kemarin saya puasa. Gara-gara puasa berarti saya harus mengganti. Mu'aqobah, memberikan punishment, sanksi terhadap diri kita oleh kita sendiri dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Atanapi dina Jumaah kamari saya hilang, pas kenceleng lewat saya kenunutan, jadi termasukkan uang karena kenceleng. Nah maka digantian pas Jumaah engke jadi naon, jadi nikel entong jadi bagi apal itu kenceleng mereka pimpin nunutan ya teman. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi nikel mu'aqobah, memberikan punishment terhadap diri kita sendiri oleh kita sendiri. Setiap kebaikan yang kita lewatkan, setiap kebaikan yang tidak kita laksanakan, setiap komitmen diri kita yang ternyata pada saat itu orang mengalami yang kusu imana hoream teka laksanakan, maka cepat-cepat diberikan punishment oleh kita, diganti dengan amal yang lebih baik. Itu nomor kelima. Nomor kalimat terakhir yakni muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta kuncina. Jadi sabarang M, genep M. Insya Allah jika kita melaksanakan 6M ini di setiap momentum pergantian tahun Hijriah, Masehi, momentum milad diri kita, momentum apapun lah, maka insya Allah masuk ke dalam kategori anu tadi dina hadis mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia, orang anu bagja, orang yang selamat. Kan itu tujuan kita. Ya, oleh karena itu menjelang tahun baru, maka yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru. Anu pada liburan, mangga liburan, tapi tetap harus di dalam kontrol. Jangan sampai berpoya-poya, berlebih-lebihan. Mangga liburan, tapi daripada liburan ke Pangandaran pinuh badedet, tidak kanet, tidak ternikmati suasana naoge. Mending di mana? Mending di masjid lalawong. Di Pangandaran badedet, di masjid malalawong. Jadi orang alihkan liburan ke mana? Ke masjid masing-masing. Takkan dirinya muhasabah, ya Allah abdi teh batur mah doar di luar tehnya petasan, nyanyi-nyanyian, sagarupa we komo kan itu mah tuh ka jalan brang-breng brong motor teu pararugu jaba maracet kan gitu. Mending kan tempat sepi. Dan kadang kita akan menemukan jati diri kita sendiri jika di tempat yang sepi. Insya Allah malam tahun baru masjid itu sepi. Cacak-cacak bukan tahun baru masjid itu sudah sepi. Komo tahun baru, maka daripada ke jalan raya, daripada ke Pangandaran, ke Lembang, ke Taguan Perahu, ke Ranca Upas itunya, terus ke Naondei, banyak tempat liburan, mending ke masjid sila. So ngahuleng teu naon, ngakali ulah tahun leutik ngahulengna bisi karasukan. Ngaliwat baji. Oh ngaliwat tuh, baji mengaliwat, mangga teu naon. Nah gitu, bari botra mangga saya. Jadi lebih baik kita melakukan 6M. Satu naon? Muhasabah. Yang kedua muahadah. 3 mujahadah. 4 muraqabah. 5 muaqabah. 6 muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.